Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai sobat semua, bersama saya Venta Febrianta dan saya Ajeng Sukmaradea dalam acara One Day One Show, rangkaian acara Bulan Bahasa. Oke, di pagi hari yang cerah ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya, Kak ya. Amin. Baiklah, salam hormat kami haturkan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bondowoso dan tentunya juga buat Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Bondowoso dan semua teman-teman yang berbahagia. Oke, untuk acara kali ini serangkaiannya apa aja ya, Kak ya? Sebenarnya dari kemarin itu kita mengadakan lomba-lomba seperti lomba pidato bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang akan diumumkan pada tanggal 31 Oktober 2021. Nah, dan yang paling menarik acaranya yaitu hari ini One Day One Show dari SMA Negeri 1 Bondowoso dalam rangkaian acara Bulan Bahasa. Ternyata acaranya sungguh meriah sekali. Oke. Sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita saksikan bersama sambutan dari Bapak Dr. Andes Darsono selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bondowoso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya selaku Kepala SMA Negeri 1 Bondowoso mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang telah menyelenggarakan Festival Bulan Bahasa tanggal 28 Oktober 2021 dengan tema memperkukuh penggunaan bahasa Indonesia di era milenial. Festival Bulan Bahasa ini dirangkai dalam beberapa kegiatan, di antaranya One Day One Show dan lomba pidato bahasa. Tentunya rangkaian kegiatan ini berkaitan dengan gerakan literasi sekolah. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Darsono selaku Kepala SMA Negeri 1 Bondowoso. Dan acara ini didukung oleh Double Track SMA Negeri 1 Bondowoso dari Pastry Bakery, yakni produknya Bemil, dan juga ada gelas cantik dari desain grafis, dan tentunya juga yang menata acara ini dari video editing Double Track SMA Negeri 1 Bondowoso. Dan kita juga selalu didukung oleh pihak dari Telkomsel. Wah, ternyata siswa-siswi SMA 1 Bondowoso ini sungguh berbakat dalam bidang double track ya, Kak? Iya dong. Oke, di acara One Day One Show ini kita mengundang narasumber kita yaitu Kak Vita. Kak Vita ini salah satu duta pariwisata Bondowoso tahun 2019 loh, dan juga salah satu guru di salah satu sekolah di Bondowoso ini. Bagaimana kabarnya Kak Vita hari ini? Wah, alhamdulillah baik banget nih, dan terima kasih loh kalau Kak Vita hari ini bisa berkesempatan untuk hadir dan ikut serta di podcast yang luar biasa hari ini. Oke, tapi sebelum kita masuk ke acara inti, marilah kita saksikan penampilan pembacaan puisi dari teman kita, Anggun Septia dari kelas 10 IPS 1. Prihatin, patutkah kita berbangga? Banggakah kita memakai bahasa asing yang terkenal di seluruh dunia itu? Namun tak pandai berbahasa Ibu Pertiwi. Sadarkah kalian semua bahwa kita masih dijajah oleh bahasa asing? Padahal kita punya bahasa persatuan. Seharusnya kita malu. Lebih baik mencintai bahasa kita yang kita pakai dari lahir hingga nanti sampai menutup mata. Bahasa yang mempersatukan 250 juta penduduknya
dalam 5 juta kilometer persegi di wilayahnya. Bahasa kebanggaan Nusantara. Oke, pada tanggal 28 Oktober 2021 ini kan termasuk Hari Sumpah Pemuda ya Kak ya, dan dirayakan dengan Hari Bulan Bahasa. Menurut Kak Vita, makna dari Sumpah Pemuda itu apa sih Kak? Nah, kalau makna Sumpah Pemuda dari Kak Vita pribadi kan juga banyak nih yang mengatakan bahwasanya yang muda yang berkarya. Kalau menurut Kak Vita pribadi adalah sebagai pemuda itu pemuda yang hebat itu tidak berani untuk tidak mencoba begitu. Jadi dari kegagalan nantinya akan menjadi suatu keberhasilan kalau pemuda itu sendiri terus mencoba dan terus berproses. Karena kan ada pepatah juga from zero to hero. Begitu menurut Kak Vita. Jadi seperti itu ya Kak ya. Terima kasih Kak atas pendapatnya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Vita. Selanjutnya kita lanjutkan penampilan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Bondowoso dulu ya Kak ya. Ini ada penampilan pantun dari Dek Farel kelas 10 MIPA 2. Beli rumah, berhadiah sepeda. Sepedanya beroda 2. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga Indonesia semakin jaya. Para siswa pergi tamasya. Mampir di pasar, beli semangka. Mari kita memupuk bahasa, karena bahasa pemersatu bangsa. Baiklah, kita lanjut ya Kak ya. Kali ini kan kita mau kupas tuntas tentang tema hari ini, yaitu memperkokoh penggunaan bahasa Indonesia di era milenial. Nah, sekarang ini banyak banget ya anak-anak remaja menggunakan bahasa gaul atau bahasa asing lainnya. Nah, terus menurut Kak Vita itu gimana sih bahasa gaul yang sering diucapkan oleh remaja-remaja gitu? Bagaimana kita menyikapi bahasa gaul itu dan yang sudah berkembang di kalangan anak muda ini gitu? Iya, soalnya kan sekarang banyak tuh Kak bahasa-bahasa yang dibuat sama anak-anak muda zaman sekarang. Kayak misalnya halo ngap gitu, kayak aku mager yang mau keluar, kayak gitu tuh Kak. Kan banyak tuh bahasa-bahasa yang kayak gitu. Menurut Kak Vita tuh pendapatnya seperti apa? Kalau pendapat dari Kak Vita pribadi sih, selama itu juga masih sopan dan juga tidak menyinggung perasaan oleh orang lain, menurut Kak Vita masih fine-fine aja ya. Karena kita juga maksudnya berkembangnya era modern ini juga membuat banyak hal-hal itu menjadi lebih modern begitu. Tetapi kalau kita sebagai pemuda juga yang hebat dan juga pemuda Indonesia, kita juga harus menjunjung sopan santun begitu. Meskipun juga bahasa era milenial saat ini juga sudah berada di kalangan kita sehari-hari ini begitu Kak. Begitu adik-adik. Aduh, jadi manggil kakak nih ya. Kalau dari adik-adik sendiri gimana nih? Kalau menurut saya, kan kalau Kak Vita kayaknya umurnya udah sebenarnya hampir sama ya. Cuma 11-12 ya. Kalau dari ini nih, pandangan dari adik-adik yang di sini gimana nih? Kalau dari saya sendiri ya Kak ya, sebenarnya tidak semua bahasa gaul itu tidak baik. Karena contoh nih ya Kak ya, apa sih ngaps? Sebenarnya kata ngaps itu Bang, cuma kita itu dibalik bahasanya. Jadi kita cuma membolak-balik, jadi menurut saya nggak masalah sih. Iya. Kalau dari adik? Kalau dari saya sih juga nggak masalah selagi penempatan bahasanya itu tepat dan diarahkan kepada siapanya dulu gitu. Soalnya kan kalau misalnya bilang ayo ngap kita keluar, bilang kayak gitu ke guru kan kesannya tidak sopan. Oh, langsung dilempar buku itu ya? Dilempar buku itu. Oke. Oke. Selanjutnya Kak, kita saksikan penampilan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Bondowoso, yaitu musikali puisi dari Dina dan Lucy dari kelas 11 MIPA 1. Negeriku, ragam bahasa, karya Lucy Priyan Isan. Oh Indonesiaku, negeri tercintaku, dari Sabang hingga Merauke, berbeda kata, logat bicara dan budaya. Adanya perbedaan, adanya perselisihan, tak dapat memisahkan. Kita tetap satu, satu kesatuan yang disatukan oleh bahasa. Ya, bahasa Indonesia. Kita rumuskan bahasa bicara yang dimengerti tanpa menggurui,
yang dipahami tanpa menyakiti. Baik, itulah penampilan dari Lucy dan Dina. Nah, selanjutnya Kak Vita tahu nggak sih, ini tuh salah satu produk dari anak-anak SMA Negeri 1 Bondowoso. Ini dari Double Track SMA Negeri 1 Bondowoso dari Pastry Bakery, dan juga ada gelas cantik loh Kak. Silahkan dipegang Kak. Ini ada gelas cantik. Oke, luar biasa banget ya. Iya Oh, dong. rotinya lebih luar biasa sih ya menurut Kak Vita ya. Dan juga semua yang menata acara ini dari video editing Double Track SMA Negeri 1 Bondowoso loh Kak. Wah, luar biasa banget. Ini termasuk adik-adik juga ya? Iya. Waduh, luar biasa. Jadi bukan hanya ini, tetapi juga editor dan kameramen juga semua Iya, dari Double iya, Track. dari- Waduh, luar biasa Dan banget. kita itu di setiap acara pasti didukung oleh pihak Telkomsel juga loh Kak. Wah, Kak Vita juga kebetulan pakai Telkomsel nih, begitu. Adik-adik juga ya? Iya, Wah, iya. luar biasa. Emang sinyalnya memang kuat banget ya. Jadi meskipun Kak Vita juga yang emang suka pekerjaannya naik gunung nih, emang Telkomsel ini emang jadi pilihan nomor 1 sih menurut Kak Vita ya. Kalau rotinya bisa nih ya, kayak dibawa ke gunung ya. Terima kasih loh ya. Ini nanti bakal dibawa pulang nggak sebungkus nih? Boleh Kak, boleh. Oh boleh, oke, Boleh. dicicipin. Tapi nggak sekarang ya? Enggak. Oke, siap. Oke, selanjutnya saya mau nanya-nanya lagi nih Kak. Boleh nggak Kak? Wah, nggak boleh dong. Boleh dong. Oke, jadi saya mau nanya. Iya. Apa dampak baik dan buruknya bahasa gaul untuk generasi bangsa saat ini? Waduh, kalau bicara dampak baik dan dampak buruknya, memang kalau dalam kehidupan pasti akan ada kelebihan dan kekurangan. Begitu juga permasalahan ini begitu ya. Kalau untuk dampak baik dari Kak Vita pribadi, mungkin kalau bahasa gaul yang sudah sering digunakan untuk generasi milenial, menurut Kak Vita itu mungkin lebih ke mencairkan suasana begitu ya. Jadi tidak terlalu kaku begitu. Tetapi untuk dampak buruknya, kita juga banyak tahu ya bahwasanya kadang ada anak muda yang mungkin juga kurang bisa menempatkan penggunaan bahasa gaul itu dengan tepat. Seperti misalkan tadi adik tadi juga sampaikan ya, kalau misalkan ada beberapa anak nih yang kurang bisa menempatkan bahasa gaulnya ke dalam kesehariannya, misalkan juga berbicara dengan orang tua kemudian menggunakan bahasa gaul. Kalau menurut Kak Vita itu kurang tepat ya, dan menurut Kak Vita itu sangat fatal sekali. Jadi untuk bahasa gaul yang seperti itu tidak diperbolehkan menurut Kak Vita begitu. Kemudian kalau untuk dampak baik dan dampak buruknya kembali ke kita sendiri ya. Kalau kita juga bisa mengatur dan juga bisa menempatkan penggunaan bahasa gaul itu dengan tepat, menurut Kak Vita juga tidak masalah begitu. Oke. Ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Terakhir. Banyak juga nggak apa-apa sih. Kak Vita betah kayaknya nih, apalagi ada makanan ya. Ada makanan, ada Kak Vita nih. Waduh. Iya. Bagaimana generasi muda bisa memahami kekayaan bahasa Indonesia bila yang digunakan selalu bahasa gaul? Waduh, sebenarnya Kak Vita juga nggak gaul ya. Cuma Kak Vita pribadi, memang Kak Vita itu adalah orang pendatang di Bondowoso. Kak Vita itu kelahirannya di Purworejo, Jawa Tengah begitu. Jauh. Kemudian Kak Vita juga pernah sempat tinggal di Cilacap, yang kita juga tahu ya kalau di Cilacap itu ada bahasa daerah yaitu bahasa Ngapak begitu. Kemudian juga Kak Vita juga saat ini sudah tinggal di Bondowoso yang juga memang kita keseharian menggunakan bahasa Madura begitu. Tetapi yang Kak Vita pakai ketika Kak Vita juga berada di Jawa Tengah ataupun juga di Jawa Timur, Kak Vita tetap juga keseharian menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun juga Kak Vita paham dengan bahasa daerah yang Kak Vita tinggal begitu. Tetapi untuk dari Kak Vita pribadi, sebenarnya Kak Vita kembalikan lagi ya, kita juga harus bangga dengan bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Karena apa? Meskipun kita juga memiliki banyak keanekaragaman bahasa di Indonesia pastinya, kita juga tetap harus berbangga dan sering menggunakan bahasa Indonesia di banyak tempat begitu sih kalau Kak Vita Jadi pribadi. intinya gimana nih Kak? Kalau intinya Kak Vita tetap berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan sopan pastinya. Kak Vita selalu menjunjung sopan santun itu untuk orang yang lebih tua ataupun juga nanti juga anak kecil juga kadang juga kita harus sering biasakan menggunakan bahasa Indonesia, karena untuk anak kecil sendiri kan mereka juga wawasannya masih belum luas begitu. Jadi bahasa Indonesia tetap harus digunakan begitu. Tapi kita boleh kan pakai bahasa gaul juga. Benar. Karena tidak semua bahasa gaul itu tidak baik Kak. Benar.
Siap. Baik Kak, kita lanjut lagi penampilan dari SMA Negeri 1 Bondowoso. Speech English dari Talita Maulianada dari 11 IPA 2. Have you ever wondered why our international network and international language is important in society? It answers that question. My name is Talita Maulianada and I'm in the 11th year at SMA Negeri 1 Bondowoso. International network actually more like a way to build and develop international relation. And what some of the most important thing that you found? We need to understand how we approach international network. Well, it seems like the one of the important things is the way to talk about network. Everybody think that they know how to network, just having connection is enough. Having international network doesn't mean they can actually use them, in the sense that it's through solar sources, get information, coordinate activities as they might actually want to do something else but that. You might want to be able to transform a network into social capital. And about international language, it's like a way to provide a competitive edge in career choices. One is able to communicate in the second language. It's like help us to express our feelings and thoughts. And then also we have a chance to learn from others and learn from their insight. So enforcing this kind of global connection is because you need to pursue. And yes, this exceptionally important aspect of citizenship in a global society. Getting to know people from other cultures and maintaining contact around the world will help you going forward. We can use this as international support or global opportunities. So what are you waiting for? Thank you for staying with me. I hope we meet again. Nah, jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari kita seputar bulan bahasa. Nah, apa boleh nih Kak sharing-sharing dulu tentang Kak Vita? Gimana sih dulu awalnya jadi duta wisata di Bondowoso itu, dan apa aja kegiatannya gitu loh Kak? Oh boleh. Sebenarnya Kak Vita juga sampai dengan saat ini juga masih menjabat sebagai duta wisata begitu kan. Awalnya memang Kak Vita itu ikut serta itu di tahun 2019, tetapi sebenarnya di tahun 2020 dan 2021 yang sampai saat ini juga seharusnya sudah ada 3 periode begitu kan pengganti dari Kak Vita. Tetapi karena memang kita juga adik-adik tahu ya, pandemi Covid yang masih belum berakhir, jadi Kak Vita masih menjabat duta wisata tahun 2019 itu begitu. Kalau dari awal mula Kak Vita pribadi itu awalnya memang Kak Vita itu sangat suka mengeksplor wisata yang ada di Bondowoso begitu. Dan kalau banyak teman Kak Vita yang juga sering nih komentar di sosial media Kak Vita dan mengira kalau Kak Vita itu adalah duta wisata begitu. Jadi dengan kesempatan itu Kak Vita nggak ingin melewatkan kesempatan itu, apalagi juga kan di dalam persyaratan itu juga ini ya ada ketentuan bahwasanya usia itu maksimal 24. Kak Vita ini sudah di usia 26 nih, sebenarnya udah sangat udah sangat apa ya, udah sangat di luar batas usia begitu kan. Harusnya adik-adik nih nanti akan menjadi Kak Vita di tahun depan ya, amin ya. Iya. Nah, untuk awal mula itu tadi Kak Vita kan sudah sempat mengatakan begitu ya. Tetapi juga yang kedua, Kak Vita itu ingin meningkatkan kemampuan dan pengalaman yang Kak Vita ingin dapatkan di Duta Wisata 2019 itu. Begitu adik-adik. Terus kegiatan apa aja sih Kak yang ada di Duta Wisata itu? Kalau untuk kegiatan pribadi kita juga kembali ya dengan tagline-nya yaitu Duta Wisata begitu kan. Jadi kalau Kak Vita pribadi sering mengeksplorasi wisata yang ada di Bondowoso, dengan Kak Vita juga membuat karya, video atau foto, kemudian juga Kak Vita upload di sosial media sehingga bukan hanya banyak orang Bondowoso yang tahu tentang wisata Bondowoso, tetapi juga orang di luar ini ya, Bondowoso luar tahu di ya, Kak, Bondowoso begitu. Tetapi Kak Vita juga selain menjadi duta wisata, Kak Vita itu adalah tour guide begitu. Tour guide. Iya, jadi dengan adanya Kak Vita juga menjadi duta wisata, Kak Vita juga berkesempatan untuk memperlihatkan keindahan wisata yang ada di Bondowoso itu juga ke mancanegara. Begitu adik-adik. Oh ya Kak, saya mau nanya nih Kak, tempat wisata apa aja sih yang udah Kakak jelajahi di daerah Bondowoso ini? Wah, kalau berbicara tentang apa saja dan berapa saja Kak Vita itu mungkin tidak dapat dihitung begitu ya. Karena kita juga sebagai warga Bondowoso harus bangga karena Bondowoso itu beraneka ragam wisata. Yang mungkin adik-adik juga tahu wisata itu kan hanya seputar pemandangan, tetapi sebenarnya tidak. Yang namanya wisata itu bisa dalam wisata kuliner, kemudian juga wisata sejarah, atau juga wisata seni, musik, atau bahkan juga lainnya begitu. Dan kalau Kak Vita pribadi, memang Bondowoso tidak memiliki pantai, tetapi Bondowoso memiliki surga di ketinggian begitu ya.
Kalau Kak Vita udah banyak sih, kalau air terjun juga udah beberapa, kemudian juga bukit, gunung, kemudian juga banyak lah tentang wisata yang ada di Bondowoso yang sudah Kak Vita kunjungi. Tempat wisata yang paling berkesan buat Kak Vita tuh di mana, Kak? Kalau menurut Kak Vita sebenarnya semua berkesan ya, tetapi yang paling berkesan itu adalah Kawah Ijen. Kawah Ijen itu kan juga menjadi daya tarik wisatawan bukan hanya lokal tetapi juga manca begitu. Karena kita juga punya dua yang ada di dunia, yaitu Blue Fire begitu. Kemudian juga selain Kawah Ijen kita juga punya Batu Soon Solar Cerme ya begitu. Iya. Yang juga mungkin banyak yang kurang tahu bahwasanya Batu Soon Solar ini hanya ada 2 di dunia. Salah satunya itu Stonehenge di Inggris dan kedua itu adalah ada di Bondowoso. Dan yang ketiga yang nggak kalah menarik nih, ini adalah pohon pelangi Rainbow Eucalyptus yang ada di Sumberwringin. Karena bahwasanya di Indonesia bukan di Indonesia ya. Hanya ada 2, salah satunya itu di Papua Nugini sama di Sumberwringin Bondowoso. Jadi sebenarnya Bondowoso ini banyak ya. Tetapi memang kurang terlalu disorot aja. Iya betul. Jadi sangat disayangkan kalau Bondowoso ini punya segalanya, tetapi kenapa tidak terlalu orang Bondowoso tidak terlalu tahu. Iya. Jadi kita sebagai warga Bondowoso, ayo bangkitkan wisata yang ada di Bondowoso. Apalagi kan juga wisata Bondowoso sekarang bukan hanya wisata ya, tetapi juga sudah Ijen Geopark begitu. Jadi kita bukan hanya mengetahui wisatanya saja, tetapi juga tentang geopark yang ada di Bondowoso di kalangan sampel juga yang memiliki banyak situs, kita juga perlu ketahui begitu. Oh iya, terima kasih ya Kak atas semua informasi. Karena kalau Kak Vita belum ngasih informasi nih, saya juga belum tahu kalau di Bondowoso juga ada pohon apa tadi Kak? Pohon Rainbow Eucalyptus. Iya, jadi pohonnya itu seperti pelangi begitu. Kayak kalau anak muda suka nih ya, apalagi di up di sosial media begitu. Kan sekarang eksis jadi nomor 1. Iya. Begitu adik-adik. Oke. Terima kasih Kakak. Iya, sama-sama. Baik Kak Vita, terima kasih banyak telah hadir di acara ini dan juga semoga kita juga bisa ketemu di lain waktu untuk berbincang-bincang lagi. Iya. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.